Ini satu pertanyaan yang saya dapat di salah satu channel kami. Pak, apa harus di laut selalu dengan helm petzl? Apakah harus selalu semua kegiatan helm petzl? Tidak. Kita ada namanya right equipment for right purpose. Menggunakan peralatan yang sesuai di tempat yang sesuai. Contohnya kalau malu Anda pakai tangan sudah salah. Seperti itu. Makanya di sini untuk alat pertama saya mungkin akan jelaskan apa yang ada di meja. Nah, ketiga helm ini mungkin secara visual Anda lihat berbeda. Oke, dari segi bentuk. Ya, dari segi bentuk berbeda, dari segi fungsi pun berbeda. Tapi ada beberapa helm yang kita bisa improvise, bisa kita kembangkan, kita bisa juga gunakan di situasi berbeda. Situasi yang sama dengan situasi yang lain, tapi harus kita perhatikan apa yang boleh, apa yang tidak. Apa kekurangan, apa kelebihan masing-masing alat. Kita tidak akan bicara, saya tidak akan menjelaskan helm dari awal lagi detail, teman-teman sudah mengerti di situ, tapi kita belajar mencari pemahaman. Saya pun tetap belajar, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke saya juga, kita akan belajar bareng. Oke, dari segi bentuk sudah jelas beda. Dari segi bahan, kelihatannya bagaimana? Kelihatan tidak sama? Oke, saya jelaskan. Ketiga bahan helm ini sama. Bahannya plastik ABS. Apa ABS? Kan bawa HP kan, silakan dicari plastik ABS itu apa. Jadi bahannya sama. Memang kelihatannya beda ya, kelihatan ada yang satu kelihatan lebih rigid, yang satu kelihatan lebih lembut, yang satu kelihatan lebih malah rigid sekali kelihatan. Ya. Oke, ini yang ini belum percaya. Setiap helm punya kelebihan, punya kekurangan. Kita tidak akan bicara. Oke. Yang mana dulu? Yang ini dulu? Ya. Oke. Langsung harganya. Langsung harganya. Harganya bisa dicari di Tokped ya. Karena kalau di Tokped kan bisa harga tertinggi, harga terendah. Nah, bahannya sama, plastik ABS. Untuk bagian dalamnya ini menggunakan EvaFoam. Nah, jadi dia menggunakan soft foam, busa yang lembut. Busa yang lembut. Helm ini memang desainnya untuk di air. Itu kenapa dia rapat dengan kepala, ya. Tapi pertanyaannya kadang, Pak, boleh nggak saya pakai helm ini untuk di ketinggian? Nah, sekarang pemahaman Anda menggunakan helm di ketinggian itu untuk apa? Menggunakan helm di ketinggian itu bukan untuk Anda jatuh dari atas. Bukan. Tapi untuk melindungi kepala Anda dari benda jatuhan dan dari benturan dengan media kerja Anda, lingkungan kerja Anda. Kalau lingkungan kerja Anda bukan industrial, bukan orang yang bekerja, teman Anda di atas lagi malu atau lagi nyolder ngelas, Anda kan nggak akan ketimpa barang-barang seperti itu. Mungkin aja kalau di ketinggian paling ya batu kecil-kecil lah. Makanya mungkin karena ini memang desainnya menggunakan lubang, ya lubang seperti ini fungsinya untuk vented ya, atau sirkulasi udara. Nah, kemudian jadi dari bahan ini memang soft. Kemudian di sini ada pengunciannya. Jadi memang ukurannya yang ini yang L ya, yang L dengan lingkar kepala 61 sampai 62. 61 sampai 62 ya. Itu untuk di L-nya. Cuman ternyata setelah digunakan teman-teman ada berapa yang ternyata agak tinggi kepalanya. Tapi nggak agak ke atas gitu. Padahal kan ini kan lingkarnya yang dihitung. Tapi nggak masalah. Yang bersangkutan juga sudah menyatakan tidak ada masalah, masih bisa masuk. Karena di sini desainnya, oke, dari segi desain. Jadi ini memang karena dengan soft foam seperti ini, dia memang apa namanya, menggunakan buckle untuk mempermudah dengan strap webbing. Memang untuk rapat dengan kepala. Jadi kesan ringan bisa didapat, kesan nyaman bisa didapat. Dan tujuan kita kan untuk melindungi kepala dari benturan kalau terjadi di perahu karet atau di rib seperti itu. Jadi memang ini ya cukup nyaman lah, ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menggunakan ear shield, pelindung telinga. Ya, pelindung telinga ini yang apa namanya? Biasanya kan ini juga digunakan oleh skateboarder ya, sepeda, skateboard. Itu kalau dia jatuh kan takut telinganya yang kena. Walaupun ini ya sedikit lah, tapi tidak akan parah di telinga. Kenapa saya nggak beli yang nutup?
Nah, kenapa saya beli? Emang ada yang nutup, ada lubangnya, ada yang nutup. Karena kalau lubang yang nutup itu nggak kita bisa pasang air plug nantinya. Kan kadang kita akan bekerja dengan benda yang bersuara, sehingga dengan ini kita masih mungkin untuk memasangkan air plug. Nah, kalau yang tertutup sekali kan nggak bisa pasang air plug nanti. Oke, desainnya seperti itu, menggunakan fast buckle dengan kualitas plastik ABS juga. Nah, oke, satu yang belum. Nah, ada perbedaan desain dari 3 helm ini. Nah, ya, untuk helm yang ini memang didesain melindungi bagian belakang kepala. Jadi dia agak panjang ke belakang, melindungi bagian belakang kepala. Karena fokusnya melindungi bagian belakang kepala, melindungi telinga dengan bobot yang ringan, dengan busa yang nyaman seperti itu, EvaFoam. Ya, plastik ABS adalah plastik yang bersifat isolator terhadap listrik. Nah, itu kenapa plastik ABS banyak digunakan untuk alat-alat seperti di otomotif juga, seperti di helm seperti ini. Nah, cuman sebenarnya kalau untuk listrik kita harus kurangi dari sisi ventilasinya, dari sisi lubangnya. Itu kenapa yang desain ini lubangnya sedikit, yang desain ini vented. Nah, jadi bisa ditutup. Walaupun ada lubang untuk sirkulasi udara, ketika dia bekerja dengan listrik, dia tinggal tutup bagian ini. Ya. Jadi ini punya kelebihan, ringan, nyaman, enak digunakan ketika di laut, bisa juga untuk bekerja di ketinggian kalau kita nge-rescue di gunung seperti itu. Tapi kekurangannya ketika bertemu dengan listrik. Nah, walaupun dia cukup nyaman, tapi masih ada lubang-lubang yang berbahaya. Kemudian kalau pasir, kita sharing. Kalau Anda masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau Anda mau cari apa itu EvaFoam, silakan di-search. Apa itu ABS plastik, silakan di-search. Dengan strap webbing, dengan pelindung chin guard. Ya, jarang memang kita pasang di sini, padahal ini sebenarnya tujuannya di sini. Biasanya pasang di sini atau pasang di sini. Ya. Dengan ini untuk pengaturannya. Oke, ada pertanyaan? Oke, yang kedua. Ya, ini sama. Nah, mungkin bedanya yang ini, saya belum dapat ngelihat detail dari ininya, detail dari barangnya, detail produknya, dari manual instructionnya, apakah ada SNI-nya atau tidak. Ya. Nah, kalau yang ini jelas kita tahu, pasti nggak ada SNI-nya. Ya jelas. Tapi dia punya CE, punya standar internasional. Makanya kalau internasional kita ada namanya ISO, International Standard Organization. Di Indonesia, ini mungkin teman-teman masih jarang dengar. Untuk manusia itu ada namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk sertifikasi manusia. Untuk barang itu ada namanya Badan Standarisasi Nasional, BSN. Badan Standarisasi Nasional yang menstandarisasi alat dengan mengeluarkan SNI. Oke? Saya memang coba cari produk SNI, tapi rata-rata untuk helm ketinggian, karena belum ada SNI untuk helm yang di air. Apakah ada atau tidak, saya mohon maaf belum sampai ke sana mencarinya, searchingnya, ya. Oke, silahkan kita sharing, kalau ada yang menemukan silahkan. Nah, kemudian yang di sini helm Petzl Vertec Fan. Ya, saya ngajak pemahaman nih. Kenapa ada kata fan? Fan itu dari kata vented atau ventilasi, yang artinya dia memiliki ventilasi. Karena ada helm Petzl yang tanpa ventilasi, ada. Ya. Ada. Nah, ini untuk pemasangan apa namanya? Ya, karet headlamp. Kemudian di sini ada spotlight-nya. Ada spotlight, udah fade-nya, bahannya ABS sama. Nah, jelas yang terlihat di sini adalah perbedaan di sisi dalam. Ya, di sisi dalam di sini jelas perbedaannya adalah dia tidak menggunakan foam, tapi menggunakan webbing strap seperti ini. Ya, di sini busa hanya untuk melindungi bagian depan kepala. Untuk pengaturan strap belakang dia menggunakan sisi samping seperti ini untuk membesarkan dan mengecilkan, karena ada beberapa model ya, ada yang di belakang, ada di samping seperti ini. Pertanyaannya, kenapa menggunakan webbing strap? Kenapa tidak menggunakan EvaFoam? Kenapa tidak menggunakan polystyrene atau yang sering kita kenal dengan styrofoam?
Ya jarak tinggi itu buat apa? Betul, biar jaraknya tinggi. Jarak tinggi itu buat apa? Betul. Helm ini didesain untuk menerima benturan benda jatuh seberat 100 kg. Sehingga ketika tertimpa, helmnya yang penyok mungkin pecah. Oke ya. Helm itu harus bisa pecah karena tidak boleh menggunakan helm kerja itu dengan bahan metal. Itu sudah aturannya itu. Di SNI sudah ada. Silakan dicek SNI berapa. Helm itu tidak boleh bisa pecah. Jadi harus bisa pecah ketika dia sudah tidak mampu meredam benturan yang terjadi. Nah, ini digunakan untuk menahan benturan 100 kg. Ketika dia jatuh, bukan langsung menyentuh kepala. Oke ya, pemahaman kita kalau ini kan langsung menyentuh kepala kan. Kalau ini ada bumper, ada bumping, ada hentaka, ada lonjakan. Ya ngepir lah. Ya tapi logis saja. Kalau benda jatuh 100 kilo, helm pecah, kuat, leher yang patah ya. Ya, jadi harapannya memang jangan sampai itu terjadi. Tapi fungsi APD, fungsi alat pengaman diri adalah mencegah ya. Ya, kalau kita pernah belajar bahwa ada faktor pribadi, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bekerja secara aman dengan APD yang kita punya, dengan peralatan yang kita punya, meminimalisir sebisa mungkin risiko yang terjadi, faktor risiko yang terjadi terhadap potensi-potensi bahaya yang ada. Jadi dari segi harga ya ini kalau nggak salah sekitar, kalau nggak salah di Tokped ya 1718 ya kalau nggak salah. Ya bisa didapat. Nanti bisa cari di harga tertinggi dan terendah. Nah, karena dia teruji, punya standar internasional. Kalau kita bicara standar tempat kerja, standar nasional dan standar internasional. Namanya standar nasional itu boleh lebih rendah daripada standar internasional, tapi standar tempat kerja harus sama dengan standar nasional. Karena kita berada di negara tersebut, itu ya. Nah ini sudah standar internasional sebenarnya, ya walaupun nggak ada SNI-nya. Nah, oke. Nah untuk helm ini ada pertanyaan, kita sudah sering pakai ya. Bedanya hanya ini baru datang, makanya nggak saya cabut dulu. Jadi harapannya teman-teman tetap menjaga dan memelihara peralatan ini, jangan sampai salah penggunaan lah ya. Kalau rusak saat dipakai itu wajar. Ya, kalau rusak saat dipakai itu wajar, tapi kalau rusak tidak terawat itu yang kasihan. Ada pertanyaan helm ini? Oke, silakan berikan masukan seperti apa, kita sama-sama belajar. Nah, yang ketiga ini helm untuk kebutuhan kita untuk di Confidence Space Rescue. Confidence Space bisa juga, ya seperti saya bilang, bahkan collapse struktur set and rescue. Saya sering salah ngucapin struktur, saya bilang collapse struktur set and rescue ya. Jadi di sini memang didesain. Nah, di sini ada vented sebenarnya, tapi ini sudah saya pasang penutupnya. Ini ada ventednya, ada lubang udaranya, tapi saya pasangkan penutupnya karena saya meminimalisir jumlah lubangnya. Kemudian di sini untuk pemasangan alat tambahan, mungkin kita ada tambahan alat seperti apa? Seperti contoh di depan ini untuk helmet, untuk center headlamp ya. Kemudian di sini ada kacanya, memang untuk visor namanya. Kaca kalau di helm itu namanya visor. Yang ini juga bisa dibuka sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi seringkali kita dapatnya begini, Pak, harus makainya begini. Tidak. Red equipment for red purpose. Kalau memang kacanya sedang tidak dibutuhkan, ya bisa kita buka. Ini kenapa desainnya dibuat mudah dibuka. Karena kalau saya lagi nggak butuh kaca itu, saya lagi butuh cukup pakai kaca safety biasa aja, ya udah dibuka. Seperti itu. Saya nggak butuh headlamp, ya bisa dibuka, headlamp tinggal dibuka bagian itu. Jadi akan meringankan bobotnya. Oke, bahan sama plastik ABS. Kemudian bagian dalam, ini kelihatan mulai di bagian dalam ada perbedaan. Selain menggunakan strap, di mana strapnya ini menggunakan magnet, jadi mempermudah ya, mempermudah. Nah ini bagian untuk pengaturannya, tarik dulu untuk merilis, untuk mengencangkan diputar. Seperti ini, sama dengan yang di sepatu Anda gunakan sekarang. Oke. Nah di sini ada keterangan lain sebagainya. Warning head injury neck. Nih, ini betul-betul dijelaskan sama dia. Warning head and neck injury hazard.
Jadi biarpun menggunakan helm, perhatikan leher Anda. Dia sudah diberikan penjelasan di sini. Biarkan menggunakan helm karena pemahaman kita. Nah, ini ada EN 12492, EN 1385. Jadi standarnya ada. Ini adjustable untuk lingkar kepala 53 sampai 63 cm. Ya, kita memang Indonesia kadang budaya membaca kurang ya. Ya, jadi kita tetap perhatikan nanti ketika terima barang baru, tetap perhatikan manual instruction, perhatikan semua yang ada tulisan di sana. Nah, sementara ini patennya pending. Paham ya? Jadi ini belum punya hak paten, masih pending. Artinya kalau orang niru sekarang bisa sebenarnya. Oke, Mei 2022, betul, 1402. Beratnya kurang lebih 625 gram, hampir setengah kilo. Oh lebih ya, lebih. Safety helmet rated for mountaineering and wet water sport. Oke, paham ya? Jadi bisa digunakan untuk mountaineering dan bisa digunakan untuk wet water, atau memang kebutuhan kita untuk kalau di perahu karet, sea radar seperti itu bisa dipakai. Nah, kalau saya melihat ini lebih nyepek di kepala ya, lebih masuk. Di sini menggunakan soft foam juga sedikit, selain tali pengaturan, tali webbing. Bedanya di dalamnya menggunakan polystyrene. Kita sering nyebutnya dengan styrofoam. Ya, tapi ini lebih keras. Udah lihat ya? Ya. Nah, ini saya sudah coba pakai. Kita pakai begini. Nah. Enteng palamu, pening. Tapi kenapa? Kenapa menggunakan bahan polystyrene, styrofoam? Kenapa bukan menggunakan EVA foam, soft foam seperti ini? Kenapa menggunakan hard foam? Kenapa bukan menggunakan webbing strap seperti ini? Apa? Nah, itu perlu kita jawab. Ya. Karena tujuan utamanya bukan untuk tertimpa, walaupun memang risiko tertimpa ada dan dia kuat. Makanya dia jelaskan di sini warning head and neck injury hazard. Jelas dia tulis di sini. Ya. Jadi dia berani buat produk, dia berani menjelaskan, berani memberikan detail biar kita juga paham. Jangan mentang-mentang sudah pakai helm, wah aman, ngapa-ngapain aman. Ini tujuannya ketika kita bekerja di confined space, di collapse struktur, adalah ketika kita menghadapi media. Kita harus merangkak, kita harus masuk ke tempat yang sempit. Namanya manusia kan kita nggak pakai spion kadang kan. Nggak tahu jalan, kletok. Tahu jalan, kletok. Kita jalan biasa aja bisa tiba-tiba nunduk, tak, gitu kan. Sering sekali, apalagi kalau media yang menghambat itu berada sedikit di atas mata kita, itu jarang sekali kita bisa lihat. Nah itu sehingga helm ini memang dirancang sebenarnya untuk itu. Tapi apakah tidak bisa menahan jatuhan? Ya bisa, karena bahannya memang sudah dirancang untuk mampu menahan jatuhan. Tapi ya itu pasti akan terasa pening sebentar. Jadi kita akan kalau orang main game itu bilang kena stun. Kita kena stun sebentar karena pening kan begitu. Nah, tapi apakah dari 3 helm ini standar? Ya jelas standar. Karena sudah ada badan yang mengeluarkan untuk standarisasinya. Di sini sudah jelas. Saya ulang lagi, ada EN 12492, EN 1385. Kalau di sini jelas juga Petzl. Kalau teman-teman karena sudah sering pakai kan, bahkan disertakan dengan manual booknya. EN 12492 2012, EN 397 ANSI Z891 2014. Oke, dari segi helm nggak ada masalah. Silakan ditanyakan kalau nggak jelas. Kalau saya pun nggak bisa jawab, saya filekan.